Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan PHP. Saya mulai dari sejarah PHP dulu ya. Jadi, sejarah PHP ini itu bahasa pemrograman. PHP ini diciptakan oleh Rasmus Lerdorf, berkembang di tahun 1995. Lerdorf ini membuat alat yang kemudian disebut dengan nama personal homepage, yang sekarang udah mulai banyak yang pakai ya. Nah, PHP atau Hypertext Processor ini merupakan salah satu bahasa pemrograman di sisi server untuk membuat web dinamis. Web dinamis itu ya, kalau saya sebutkan yang sering kita gunakan kayak Google ya. Google itu web dinamisnya posisinya di hasil pencarian. Kalau tampilan Google ya sendiri itu bukan web dinamis, tetapi itu web statis ya, karena tampilannya begitu-begitu aja. Tapi sekarang Google udah mulai berubah jadi bisa jadi web dinamis. Kenapa? Karena sekarang kan untuk tulisan Google-nya dia bisa berubah-ubah sesuai dengan uh, ada keadaan saat ini ya kan, kayak seperti hari Valentine kayak kemarin itu kan Google-nya berubah gambarnya ya. Terus kadang ada ulang tahun tokoh itu juga sudah mulai berubah. Apalagi sekarang kan Google ada pilihan login di atas, itu di pojok kanan atas itu kan dia nanti akan berubah menjadi nama pemiliknya yang punya akun. Coba saya buka aja dulu ya. Saya buka contohnya Google ya. Saya buka Google. Oke. Nah, kalau sekarang Google ini sudah mulai menjadi web dinamis. Kalau dulu kan seperti tampilan Google-nya ini dia nggak berubah ya. Tetap gini aja. Dan di pojok kanan ini dulu nggak ada. Jadi sekarang kan bisa muncul nama pemilik login, akun Gmail maksud saya. Terus kalau dulu kan, kalau sebelum login kan dia muncul masuk di posisi di sini ya. Nah, jadi untuk tampilan seperti apa itu web dinamis seperti itu. Saya cekin lagi ya. Contohnya saya cari JNE contohnya ya. Nah, kalau ini dia ini tampilan untuk web dinamisnya memang. Kenapa? Karena dia full, ini semuanya dia berubah. Bisa bisa berubah dengan sesuai yang apa yang kita cari gitu. Ini JNE, contohnya saya cari apa ya, Tokopedia, dia kan bisa berubah. Oke, kita lanjutin lagi ya. Oke, kita next untuk penulisan PHP. Untuk penulisan PHP ini sendiri pun ada dua cara ya. Yang pertama itu dengan cara ngetik apa nih namanya ya, tutup kurung bentuk lancip ini tanda tanya, atau kurang dari ini ya, kurang dari tanda tanya PHP, setelahnya isi codingnya, dan tanda tanya lebih dari. Nah, ini untuk tutupnya ya. Jadi posisinya itu kayak gini untuk penulisan PHP yang pertama. Kalau yang kedua itu gampang sekali, hampir mirip seperti penulisan yang pertama, cuman bedanya di sini nggak ada tulisan PHP-nya, hanya ada tanda tanya dan tutupnya tanda tanya lebih dari. Begitu. Kalau yang pertama itu pembukanya kurang dari tanda tanya, ada tulisan PHP, dan penutupnya tanda tanya lebih dari.
Ya, sesuka kalau saya sendiri paling sering itu memakai kode yang pertama ini. Kira-kira saya langsung coba praktekin aja dulu ya. Ini list yang akan saya praktekkan nanti. Nanti saya akan membuat hello world, membuat baris baru, menggunakan komentar, terus bagaimana menyisipkan kode HTML di PHP dengan nama PHP on the fly, menggunakan kode print, case sensitive. Setelah itu penulisan kode HTML di luar penulisan kode PHP di luar kode HTML ya. Terus penulisan di dalam kode HTML. Langsung saja saya praktekkan supaya lebih mudah. Caranya gampang, cuman klik. Kalau teman-teman pakai web server SAM ya, itu posisinya dia di XAMPP ini. Setelah itu kita cari yang namanya htdocs dan posisinya di sini. Untuk penyimpanan PHP bisa ya. Jadi caranya ini saya mau coba buat dulu ya. Caranya gampang, klik kanan, new, setelah itu teks dokumen. Ada yang perlu diperhatikan, biasanya kalau untuk setelan standar komputer itu nggak ada yang namanya txt di belakang ini. Untuk menampilkannya itu gampang, cuman tinggal klik file, option, setelah itu view. Di sini kita cari yang namanya, nah ini dia, hide extension for known types. Ini dimatikan, aslinya dia hidup begini, tapi saya matikan. Habis itu play, oke, dia nanti akan muncul format filenya di belakang ini. Jadi tinggal kita rename semuanya. Ini dihapus sama formatnya. Kita buat namanya coba ya, coba.php. Ini klik yes saja. Setelah itu ini saya pakai aplikasi Notepad++ ya. Jadi klik kanan, edit with Notepad++. Bagi teman-teman yang masih belum punya Notepad++, bisa di-download, saya sertakan di deskripsi ya. Oke, ini kan sudah saya pilih edit dengan Notepad++ ya. Jadi ini saya mau coba praktek di sini ya. Tinggal diketikkan aja seperti di penulisan tadi, kurang dari, tanda tanya, PHP. Saya enter aja dulu untuk ngebuat penutupnya tanda tanya lebih dari. Oke, di sini saya pilih yang di tengah ya. Saya pindah tengah kursornya. Setelah itu ketikkan echo ya, tanda petik 2. Di tengahnya sini saya ketik hello world. Oke, jangan lupa tambahin titik koma. Ini saya save ya. Saya coba buka di, ini tadi namanya apa, coba.php ya. Saya coba buka di browser, web browser, ketikkan localhost /coba. Oh, ada yang error ya. Oh, sorry. Coba.php. Nah, dia akan muncul hello world. Sebelum kesini pastikan aplikasi PHP MySQL ya teman-teman ini aktif ya untuk aplikasi web servernya ya. Kalau aplikasi web servernya ini sudah aktif, biasanya kan jadi satu dengan aplikasi MySQL. Kalau sudah aktif dia akan muncul kayak begini. Oke, untuk contoh
Pertama, saya praktekkan yang hello world ini. Oke, lanjut lagi. Praktek yang berikutnya, ini saya akan membuat baris baru. Contohnya hello world begini, di bawahnya saya buat tulisan belajar coding ya. Saya pakai file yang tadi ya. Di sini saya tambahin echo. Udah semua. Echo tanda petik kurang dari, saya ketikkan BR di sini slash lebih dari tanda petik lagi. Untuk file pembuatan PHP ya, pemrograman PHP itu pastikan pakai tanda semikolon atau titik koma di akhir statement ya. Di akhir coding ini pastikan pakai tanda titik koma. Terus di sini saya tambahin echo tanda petik lagi ya. Saya kasih titik koma aja dulu. Di sini ketik belajar coding. Oke. Ini saya coba save. Ini saya refresh ya. Ini dia. Jadi hasilnya kayak gini. Untuk pemrograman PHP mau nambahin tanda, kok tanda sih, mau nambahin baris baru itu bisa ditambahin BR ini. Oke, lanjut lagi untuk penggunaan komentar. Di praktek yang ketiga ini kita akan menggunakan komentar ya. Jadi fungsinya komentar itu di script PHP itu biasanya saya pakai untuk menandai sebuah coding. Contohnya untuk membuat komentar kayak begini, cuman kita tambahi /2. Setelah itu kita ketikkan aja di sini contoh komentar. Nah, jadi fungsinya ini biasanya saya pakai untuk menandai ini coding apa. Contohnya kayak coding untuk menyimpan data transaksi. Setelah itu di bawahnya itu untuk update data. Itu biasanya saya pakai ini. Nah, kalau seumpama komentarnya itu lebih dari satu baris, itu bisa pakai seperti ini. Lebih dari ya, slash, habis itu ditambahi bintang, enter ke bawah. Ini komentar lebih dari satu baris. Untuk nutupinnya, ini kalau diterusin kan komentar semua nih hasilnya. Nah, kalau untuk ditutupnya tinggal tambahi bintang dan slash lagi. Oke, di sini jadi nggak jadi komentar lagi. Oke, itu fungsinya untuk komentar. Jadi biasanya saya pakai untuk menandai sebuah coding. Jadi kalau teman-teman ada lagi ngoding gitu ya, terus ada yang perlu diperbaiki, jadi nggak perlu ngecekin satu-satu, tinggal cari komentar yang sudah dibuat. Itu fungsinya. Jadi untuk mengubah coding yang sudah dibuat, tinggal cari komentar, jadi lebih mudah. Oke, kita lanjut lagi untuk PHP on the fly. Oke, lanjut di praktek berikutnya, PHP on the fly. Jadi fungsinya PHP on the fly itu kita dapat menyisipkan kode HTML ataupun JavaScript di pemrograman PHP, atau bisa dikenal dengan namanya PHP on the fly. Jadi cara masukkannya itu gampang ya. Ini saya hapus saja ya. Saya hapus, saya kosongi dulu.
Di sini saya ketikkan yang namanya echo ya. Wih, gede semua. Echo tanda petik. Di sini saya masukkan kode HTML-nya di sini. Jadi di sini HTML begini. Ini saya copy aja ya. Kalau pakai Notepad++, cara ngopinya gampang, cuman tinggal Ctrl sama D, dia jadi ngebuat duplikatnya di bawah sini. Ini saya ketik head, saya buat lagi di sini, ada lagi namanya title, mirip seperti kode HTML ya. Terus di sini saya tambahin, ini contoh judul ya, atau title. Jadi ini isinya. Ini saya copy lagi untuk penutup title-nya. Saya tambahi slash di sini. Setelah itu head ya. Ya, ini head-nya, tutup di bawahnya title. Oke. Sebelum itu di bawahnya ini ada yang namanya body ya. Saya tambahin aja di sini. Body. Keliru. Body. Di sini saya ketikkan halo, ini contoh isi body. Saya buat tutup di sini body. Oke, ini sudah selesai, tinggal tutup HTML-nya. Oke. Ini saya save ya. Saya coba save, saya coba refresh ini. Kayak apa hasilnya? Nah, ini dia. Ini halo, ini contoh isi body. Mana tadi ya? Nah, ini dia. Halo, ini contoh isi body. Untuk title-nya contoh judul atau title. Nah, ini contoh judul atau title. Jadi di PHP itu bisa disisipkan kode HTML ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke praktek berikutnya menggunakan print. Jadi print itu memiliki konsep yang hampir sama dengan echo. Jadi pemakaian print itu untuk menampilkan sebuah karakter ya. Saya praktekkan saja langsung ya. Jadi di sini saya hapus saja. Tetap pakai kode PHP. Di sini saya ketikkan print tanda petik, jangan lupa titik koma ya. Halo, saya mencoba menampilkan teks dengan print, dengan fungsi print. Dan print begitu ya, dengan print. Jangan lupa di save ya. Setelah itu saya coba buka file coba.php, ini di refresh. Nah, dia hampir sama kayak echo kayak tadi itu halo, saya mencoba menampilkan teks dengan print. Jadi fungsinya print itu hampir sama dengan echo ya. Oke, kita lanjut lagi ke case sensitive ya. Jadi untuk case sensitive ini kode PHP itu memiliki sifat case sensitive atau bisa dikatakan peka dengan model penulisan variabel. Jadi buat teman-teman yang masih baru di pemrograman PHP ini, kalau penulisan variabel ya, itu disarankan
jangan yang berbeda-beda. Contohnya kayak langsung saja ya, saya praktekin aja di Notepad. Nah, di sini saya coba ngetik ya. Di sini contohnya saya membuat variabel ya. Variabel itu biasanya memakai simbol dolar. Variabel, contoh saya kasih nama variabel, tapi di sini V-nya saya pakai V kapital ya. Variabel sama dengan, saya contohkan di sini halo ya. Halo. L-nya 2 aja. Setelah itu saya buat variabel lagi di sini. Tapi V-nya bukan V kapital tapi V kecil. Saya kasih nama di sini hi. Nah, apa jadinya kalau saya ngetik ya? Di sini saya buat echo variabel V-nya gede ya. Variabel. Terus di sini saya kasih baris baru echo oh, ini tidak perlu ya. Jadi echo begini br. Oke. Setelah itu di sini saya ketikkan echo variabel. Nah, tapi ini V-nya yang kecil. Apa jadinya entah lagi ya. Saya coba save ya. Saya buka lagi di sini, saya refresh. Nah, dia akan berbeda hasilnya. Jadi, untuk penggunaan variabel ini disarankan jangan yang berbeda-beda. Kalau saya sendiri, itu saya untuk saat ini saya jarang memakai variabel dengan nama kapital, kecuali kalau namanya itu ada 2. Biasanya saya pakai kapital. Contohnya saja, saya biasa buat nama barang supaya. Jadi ini saya buat nama barangnya B-nya gede. Nah, begini kalau saya ya. Jadi contohnya kalau V-nya ini saya buat kecil ya, saya save. Nanti dia akan manggilnya ke variabel yang satunya. Jadi hi. Tuh dia. Jadi untuk pemrograman PHP itu sifatnya case sensitif. Jadi kita harus memperhatikan huruf kapital sama huruf yang gak kapital. Ya, kira-kira sampai situ. Kita lanjutkan lagi ke penulisan PHP di atas HTML. Oke, kita lanjutin ya. Oke, untuk penulisan kode di luar HTML, ini saya menuliskan kode PHP posisinya di luar script HTML. Jadi saya ketikkan aja di sini untuk kode HTML-nya ya. Jadi di sini HTML head, di sini title ya. Ini PHP di luar script HTML. Tutupnya title. Habis itu ini tutupnya head. Di sini body ya, body. Isi dari body HTML. Ini tutup body. Setelah ini yang paling terakhir tutupnya HTML. Tutupnya HTML. Ya. Atau kodenya saya pakai yang ini aja ya, yang variabel ini aja ya. Oke, di sini saya save. Setelah itu coba refresh. Nah, ini dia. Halo. Halo ini dari kode PHP ya. Kalau halo sama hi ini dari kode PHP.
isi dari body HTML itu dari kode HTML. Jadi ini jadi satu ya. Kalau mau dipisah juga bisa. Kita tambahin echo br ini. Saya paste, save. Di sini refresh ya. Nah, jadi dia pindah ke bawah. Oke, kalau untuk penulisan di atas HTML cuman segini aja. Kita lanjutkan di penulisan di dalam script HTML. Oke, kita lanjutkan untuk penulisan di dalam HTML ya. Ini saya buka notepad-nya dulu. Ini HTML yang sudah ada ya, jadi ini saya hapus yang PHP yang di atas. Tinggal kode HTML-nya di sini yang body saya ganti dengan PHP. PHP, saya enter ya. Oke. Di sini saya buat echo. Nah, ini dia. PHP ditulis di dalam HTML. Jangan lupa titik koma ya. Oke, di save. Setelah itu kita buka yang namanya web browsernya ya. Ini saya refresh. Ini dia, PHP ditulis di dalam HTML. Oke, ini praktek terakhir ya dari list. Saya buka dulu. Ups, dari ulang lagi. Nah, yang terakhir penulisan di dalam kode. Itu tadi praktek terakhir saya. Kira-kira cukup sekian dari video saya. Jika video saya bermanfaat, bisa teman-teman share dan jangan lupa subscribe video YouTube saya untuk mendapatkan update tutorial terbaru dari saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ketemu di video berikutnya.